Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ajib, yani jawab ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Baik. Hayya bina nad'u jami'an. Ana awal wa antum tashtarikuna bi. Randi. Baik. Insyaallah. Hayya bina nad'u jami'an. Paham tuh? Kita berdoa bareng-bareng. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marratan ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. bima 'allamtana Wa 'allimna. wa 'allimna Ma yanfa'una. ma yanfa'una Wa zidna. wa zidna Ilman. ilman Nafi'an. nafi'an. Baik. Insyaallah sekarang kita akan membahas tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Baik. Perhatikan. Saya akan membacakan kemudian ikutin semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhalu jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Fadhalu. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Man Yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تفضلوا جميعا. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Ayah fa'ayah. Saya ini ayat dulu. Perhatikan semuanya. Santriwan yang pakai banggakan. Di sini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Perhatikan. Ayatnya masukkan ke dalam hati. Kemudian fikirkan dengan jernih dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Dan dari sekelompok atau dari kalangan manusia, may yaqulu amanna, ada yang menyatakan amanna, kami beriman. Di sini para ulama tafsir menyebutkan 3 kelompok manusia. 3 kelompok manusia itu terbagi kepada 3. Sekali lagi, kelompok manusia ini terbagi kepada 3 kelompok. Berapa kelompok? 3 kelompok. 3 kelompok. Apa yang pertama? Yang pertama disebutkan adalah siapa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang pertama siapa? Orang-orang yang beriman. Apa yang disebut dengan iman? Perhatikan. Iman itu menurut ulama kalam itu ulama tauhid. Kalau nggak tahu ulama kalam itu ulama tauhid.
Apa yang disebut dengan iman atau orang yang beriman seperti apa? Disebutkan tasdiqun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Contoh, siapa di sini yang yakin akan menjadi seorang hafidz Quran? Acungkan tangannya. Siapa yang yakin? Baik, cukup. Kemudian siapa yang yakin di minggu depan yang sudah hafal 1 juz? Acungkan tangan. Kita aminkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa posisinya? Kalau kita yakin dengan keimanan, saya bisa hafal Al-Quran, dan saya dalam seminggu ini ke depan harus hafal 1 juz. Gimana caranya? Caranya kemarin disebutkan sama Pak Kiai, disebutkan bahwasannya apa? Bahwasannya orang yang beriman itu akan Allah berikan kemudahan, bukan kesulitan. Sekali lagi, orang yang beriman akan Allah berikan kemudahan, bukan kesulitan. Kenapa kita ada dalam pikiran kita itu adalah kesulitan? Sekali lagi, karena kita tidak yakin kepada Allah. Dalam artian, kenapa sih saya nggak bisa hafal Al-Quran? Saya kenapa nih selama ini saya ini gagal terus hidup? Saya itu nggak berhasil terus hidup. Bukan karena gagalnya, tetapi karena kita dalam diri kita, masa saya jadi orang sukses? Itu aja. Ada pertanyaan masa? Ada pertanyaan bisa gitu? Ada pertanyaan dalam diri sendiri, mungkin gak saya kayak gitu? Bilang dari sekarang, mungkin, bisa, dan pasti akan terjadi. Karena selama ini yang dilihat adalah kalian lihat, Al-Quran, gak hafal-hafal, lihat Al-Quran, aduh, banyak aduhnya. Jadi yang jadi permasalahan untuk kita adalah kita sendiri tidak yakin kepada Allah. Ya Kemal, agak maju Kemal, jangan bercanda. Apa yang jadi permasalahan? Karena kita tidak yakin terhadap diri kita sendiri, dan kita tidak yakin kepada Allah. Jadi hidup kita sulit. Makanya orang yang beriman mah tasdiqun bil qalbi, yakin dengan hatinya bahwasanya saya jadi orang sukses nih. Saya bisa hafal Quran nih. Saya kembali ke pesantren Darul Inayah, saya bisa mempengaruhi orang lain. Kalau dalam artian kalian dikirim ke sini, misalkan ke sini dalam kebiasaan saya tukang tidur, saya tukang sulit untuk belajar, tetapi buktikan kepada orang-orang dulu yang mengejek kita bahwasannya saya karena Allah bisa memperlihatkan kepada mereka, karena tujuan kita itu adalah untuk agama Allah, maka saya bisa berubah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya people change, manusia itu akan berubah. Jafar pengen nggak pulang ke rumah langsung memberikan hafalannya, nyetor kepada ayah dan ibunya? Pengen nggak? Pengen nggak? Ustadz Dian, Ustadz Rahmat di sini pun sama tujuannya. Mubadir nggak kalian hidup di sini? Enggak. Sekali lagi, mubadir nggak hidup di pesantren? Enggak. Kalau nggak mubadir, berarti jadikan orang yang bermanfaat. Karena yakin dengan hati itu gimana? Bukan hanya itu. Wa iqrarun bil lisan. Nggak cukup iman itu hanya diyakini. Praktekkan dengan lisan. Hafalan Al-Qur'annya praktekkan sehingga diulang terus sehingga jadi Ada yang yakin jadi hafal Quran? Selain jadi hafal Quran, pengen jadi apa? Ada? Cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi kiai? Pengen jadi Fotografer yang bisa menyiarkan dakwah Islam. Ya? Iya. Erwin pengen jadi apa? Hah? Pengusaha? Pengusaha yang apa? Sukses. Yang sukses. Sukses aja cukup? Pengusaha yang kayak gimana?
tambahan yang bisa hafal Quran. Jadi ucapkan dengan lisan iman itu. Yakin dengan hati, ucapkan dengan lisan. Kemudian wa amalun bil arkan, praktekkan meskipun malas, meskipun sulit, praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, selama ini kalian main-main terus, gimana mau bisa? Siapa ingin pulang ke rumah tapi diwalikan dieliminasi? Cuma tangan. Ada nggak? Siapa yang ingin datang ke rumah tapi datang ke rumahnya itu adalah jadi orang yang gagal? Ada? Pulang ke rumah harus jadi orang sukses. Suksesnya apa? Sukses kalau sekarang itu belum tentu kita menghasilkan uang dulu. Uang mah nuturin. Apa nuturin bahasa Indonesianya? Mengikuti. Ya. Rashid? Betul? Antum orang mana? Cimahi itu. Mahi itu? Mahi. Ya. Kata orang, saya emang jadi orang yang kaya. Pengen jadi orang cukup nggak? Enggak. Maksudnya Allah cukupkan segala kebutuhan, mau nggak? Mau nggak? Allah menciptakan hitam dan putih. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan daratan dan lautan. Allah menciptakan kaya dan miskin. Bukan kaya dan cukup. Jadi nggak ada istilah kalimat miskin. Karena Allah menciptakan kaya dan cukup. Jadi kalian itu nggak ada kata istilah miskin, tapi cukup. Itulah iman. Yakin dengan hati, ucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Sekali lagi, apa iman itu? Yakin dengan hati, ucapkan dengan lisan, dan diamalkan oleh seluruh anggota tubuh. Sekali lagi, iman itu adalah yakin dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Itu orang beriman. Kemudian yang kedua, kategori orang yang kedua dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8 ini adalah kategori orang-orang kafir. Apa definisi orang kafir? Alladzina yunkiruna Allaha wal yawmal akhir. Kata apa tulisnya mana? Spidolnya. Nih. Alladzina yunkiruna Allah wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir. Orang kafir itu orang yang dengan sengaja ingkar dengan Allah dan hari akhir. Perhatikan. Sebagai contoh, aturan pesantren ya, untuk bersih-bersih, untuk menaati peraturan, untuk misalkan melaksanakan sholat tahajud, itu peraturan pesantren. Kemudian kalian ingkari, tenang aja, sendal misalkan yang siapa aja dipakai, kemudian handuk yang siapa aja dipakai, sabun yang bukan hak kalian dipakai, makanan orang lain diambil saja. Secara tidak langsung itu mengingkari aturan Allah nggak? Ingkari aturan Allah nggak? Ingkari. Mau masuki orang kafir? Enggak. Setidaknya itu sudah menjadi bumbu-bumbu atau misalkan benih-benih tentang orang Kafir. Kalau nggak jadi orang kafir mah taat. Sekali, kenapa dalam artian yang paling banyak dibasuh di dalam wudu itu adalah
ada dalam wajah ini, mata. Paling lama kalian lebih banyak baca Al-Quran atau lebih banyak hal maksiat? Makanya wajah ini selalu dibasuh. Karena zina, yang namanya zina, kemaksiatan, bermula dari yang bisa melihat mata. Betul ya. Radit baca Al-Quran sampai ini. Edit. Oh. Matanya kelihatan nggak baca Al-Quran? Dit? Kelihatan nggak? Kenapa disuruh untuk lihat Al-Quran itu seolah-olah tertutup? Karena kenapa? Karena kita tidak meyakini ayat Al-Quran dengan hidayah. Lihat ayat Al-Quran. Ayat berapa, Tri? Ayat berapa? 8. Ayat 8. Mal, ayat berapa, Mal? Ayat 8. Karena mata kita tadi saja bangun tidur menyebutkan nggak doa tidur? Hah? Ya pantas. Kenapa nggak menyebutkan doa tidur? Karena tali setan masih terbelenggu dalam diri kita. Makanya untuk melepaskan tali setan, yang pertama adalah bangun, ucapkan doa. Setelah kita tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ucapkan seperti itu, jangan ibaratkan mau tidur udah bangun langsung. Enggak, bukan itu aja. Setelah itu apa? Itu akan hilang satu ikatan. Yang kedua, ambil air wudhu dan niatkan bahwasanya air wudhu ini akan menjadi ibadah, dan selama ini saya sampai saat ini tidak akan meninggalkan yang namanya sunnah wudhu. Karena yang disebut wudhu itu akan meninggalkan kefakiran. Percaya nggak orang wudhu itu akan meninggalkan kefakiran? Jadi orang wudhu mah nggak bakal jadi orang fakir. Fakir ilmu, fakir harta, fakir amal, fakir itu segala kekurangan. Sekarang saja kalian masih punya wudhu nggak? Masih punya wudhu nggak? Sekali lagi, biasakan ketika hidup di pesantren ini adalah tidak ada bahwasannya kita terlepas atau batal wudhu. Contoh, ingin jadi orang yang beriman atau ingin jadi orang kafir? Beriman. Enggak. Kemarin kita berdoa ya, ketika Idul Adha, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Gitu kan? Tiba-tiba ada orang yang ngasih makanan, betul nggak? Ke masjid ya? Ada nggak pikiran, wah takbir aja banyak yang ngasih makanan. Tapi yang kedua ada pikiran, ku takbir siapa tahu makanannya tambah datang lagi. Ada yang kayak gitu? Ada. Jujur ada nggak? Ada. Berarti tidak langsung apa? Takbir yang pertama mah ikhlas, takbir yang kedua toma. Apa tuh toma itu? Niatnya sudah tidak ingin keikhlasan atau ridho dari Allah. Makanya kenapa sampai saat ini misalnya kalian, kenapa sih sekarang gak ada yang ngasih ini ngasih itu, padahal 1 bulan kemarin. Sekali lagi, kalian 1 bulan di sini bukan menginginkan pemberian dari manusia, tetapi ingin datangnya pemberian dari Allah. Yang mana manusia menjadi wasilah. Tugas Ustaz Rahmat, tugas Ustaz Dian untuk mengingatkan jangan sampai bahwasannya kita punya keinginan bahwasannya kita berdoa itu ingin diberi manusia, tapi yang memberikan di situ Allah. Doakan bukan hanya Pak Kiai saya yang memberikan makan sama kalian. Doakan bukan hanya
indung saja yang memberikan makanan sama kalian. Doakan, tapi apa? Bahwasanya yang memberikan makanan kepada kalian adalah Allah melalui tangan-tangan orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar ingin memberikan pada kalian dengan harta yang halal, harta yang barokah, harta yang baik untuk dijadikan sama kalian untuk menghafal Al-Quran, dan semuanya itu akan kembali lagi dari kalian untuk kalian dan kepada kalian. Jadi sekarang mah yang namanya baca Yasin kemarin, ya sudah baca saja. Meskipun kita menginginkan apa? Menginginkan ya Allah, semoga wasilah kita membaca Al-Quran ini, bahwasanya kita punya maksud untuk apa? Untuk mendirikan masjid. Sekali lagi, yakin nggak dengan bacaannya bahwasanya masjid akan terbangun? Yang jadi permasalahannya, yakin nggak? Yakin. Sekali lagi, yakin nggak? Yakin. Benar? Yakin. Ya, harus yakin. Kalau misalkan ini mah kalau nggak disuruh sama Indu, nggak disuruh sama aku mah nggak apa-apa. Nah, ada istilah seperti itu. Kalian demi Allah, yang namanya bacaannya itu sudah tidak ada keikhlasan, akan seperti padi yang berbuah tetapi tidak ada isi. Kalau bahasa Sunda mah hapa. Ini Ustaz Rahmat. Ya, gimana? Hampa ya? Ya. Randi hampa nggak? Ambil air wuduan, Randi. Baik, perhatikan lagi. Itu adalah ciri orang kafir. Orang kafir adalah orang yang mengingkari dengan sengaja aturan Allah, mengingkari Allah dan hari akhir. Baik. Yang ketiga, tadi kelompok manusia itu yang pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang kafir. Sekali lagi, yang pertama siapa? Iman. Yang kedua siapa? Kafir. Dir, yang pertama orang apa? Beriman. Yang kedua? Orang kafir. Baik. Mal, yang pertama siapa Mal? Yang kedua? Anda, yang pertama siapa? Orang beriman, Yang kedua? orang kafir. Baik. Bisa dia. Yang pertama orang apa? Beriman. Yang kedua? Ustaz Rahmat. Ayat berapa yang dibahas? Ayat Saminah. Ayat berapa? Saminah Saminah. Saminah itu? 8. Baik. Baik. Jadi di sini tidak ada hal yang dibeda-bedakan. Paham tuh? Benar. Paham tuh? Benar. Baik. Perhatikan lagi. Kemudian kategori orang yang ketiga. Ada orang pertama orang beriman, kedua orang Kafir. yang ketiga adalah al-munafiqun, yaitu orang-orang munafik. Nih, bahaya. Ini bagja, perhatikan. Orang munafik seperti apa? Orang munafik itu adalah yang menyebutkan alladzina yatalaffaduna bi alsinatihim, yaitu orang yang melafadzkan dalam lisannya. Sekali lagi, orang yang melafadzkan, yang mengucapkan dalam lisannya, amanna, kami beriman. Kemudian amanna billah, kami beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan kami juga beriman kepada hari akhir. Walakinnahum yunukiruna fi qulubihim, tetapi hatinya sebenarnya menolak. Contoh, kalian disuruh untuk hafal Al-Quran, tetapi dalam hati itu ikhlas nih, hati-hati. Itu sudah termasuk orang munafik tuh. Kemudian disuruh sama Pak Kiai misalkan untuk bersih-bersih, bersih-bersih terus nih. Tidak ada keikhlasan, hati-hati tuh. Itu sudah jadi benih-benih orang-orang munafik. Kemudian di depan, oh iya Pak Kiai, iya. Di belakang, malas ah. Kemudian di depan, oh iya akan saya laksanakan, tapi di depan, di belakangnya berbohong, hati-hati tuh. Seolah-olah diucapkan oleh lisannya seperti orang benar, tetapi dalam hatinya ternyata ada niat busuk, niat buruk, bahkan bahwasanya tidak ikhlas. Hati-hati, itu adalah ciri orang Munafik. Makanya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzdzaba. Kalau bahasanya di haddasa di sana adalah artinya ketika dia selalu berbicara, sekali lagi. Jadi bicaranya sering apa? Kadzdzaba, sering dusta. Jadi bukan sekali 2 kali dustanya. Orang yang dusta makan terterusan berdusta.
Contoh misalkan kalian pulang. Ketika pulang misalkan malas ke pesantren, pura-pura misalkan sakit atau pura-pura ada keperluan yang lain misalkan. Ditanya, kenapa belum pulang? Ada keperluan Pak Kiai. Satu, barijeun bohong. Yang kedua, keperluan apa? Ada keperluan keluarga Pak Kiai, padahal di rumah main HP misalkan. Kemudian yang ketiga, emang keperluan keluarganya apa? Padahal nggak ada. Nikahan Pak Kiai. 3, bohong. Setelah itu malas pesantren. Kok belum pulang? Aduh, agak nggak enak badan Pak Kiai, sakit, flu, demam. 4. Setelah itu ibaratnya udah gitu, keinginannya apa lagi? Setelah sakit ibaratkan, aduh malas lagi. Kapan pulangnya? Ya nanti Pak Kiai, ini belum sehat, padahal sehat. 5. Selama dia berbohong, kemudian dia menyebutkan bahwasanya saya sakit, berarti selama dia berarti mendoakan dirinya sendiri. Hati-hati. Orang ciri-ciri munafik adalah ketika dia sering berbicara, dia juga sering berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia sering ingkar. Kemarin siap hafal Al-Quran dalam setiap minggu 50 ayat, siap. Sekarang kenyataannya apa? Hati-hati. Anu can nepi target berarti ciri-ciri orang munafik. Aduh, orang ternyata ciri munafik teh aya. Karena kenapa? Kalian nggak komitmen dengan janji kalian. Siap. Minggu depan 1 juz, siap, Kiai. Bari dia ayeuna. Karena kenapa? Karena diri kalian sendiri nggak menjadikan diri kalian orang yang berkomitmen. Berarti orang yang benar-benar berkomitmen adalah orang-orang yang tidak munafik. Orang munafik mah akan ingkar terhadap janji. Kemudian diamanahi. Besok, bakal minggu depan setiap pakai datang ke sini, kalian sudah hafal minimal 50 ayat tiap minggu. Itu amanah. Tapi apa yang terjadi? Kemudian pakai masker ya. Mungkin hanya datang Pak Kiai saja, datang sini pakai masker. Kalau udah menjadi kehidupan sehari-hari, cuma udah pakai masker saja. Gitu kan? Ya. Karena kenapa? Karena sifat-sifat orang munafik ditanam dalam diri kalian. Mau nggak disebut jadi orang munafik? Sekali lagi, mau nggak jadi orang munafik? Kalau nggak mau, kenapa sifatnya dipelihara? Kalau nggak mau, hilangkan, buang. Jangan sampai saya menjadi orang munafik. Hati-hati. Orang munafik itu beradanya disiksa di mana? Fiddarkil asfal, di keraknya neraka. Namanya kerak, panghandapna pangluhurna. Berarti deket jeung seuneuna, benar tak? Ya, dekat sama apinya, betul? Ya, berarti paling panas. Dit, tawaddo dit. Tawaddo. Nah, gitu. Makanya 3 kategori manusia di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8 ini. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Paham membedakan orang kafir dan orang munafik ya? Kalau orang kafir mah sengaja mereka nggak mau dalam, meskipun di depannya sudah terang-terangan saja. Tapi orang munafik mah adalah mereka seolah-olah memberikan di depannya kebaikan, di belakangnya adalah keburukan, kejahatan. Itu trik. Ya. Kemudian ayatnya, perhatikan. Ayat 9. Kita baca. Pakai dulu buat kalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يخادعون الله والذين آمنوا. Baca semuanya. يخادعون الله والذين آمنوا
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Yuk baca semuanya. والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Perhatikan. Yang jadi pertanyaan, kenapa munculnya atau sebab-sebab terjadinya orang-orang munafik dan orang kafir? Jadi ayat Al-Quran itu berhubungan dari ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi orang kafir dan orang-orang munafik disebutkan dalam ayat 9-nya. Yukhadi'unallah, mereka dengan terang-terangan menipu Allah. Ini dia permasalahan. Pak Kiai, kok Allah bisa ditipu? Allah mah gak bisa ditipu. Tapi manusia yang merasa bisa menipu Allah. Gimana caranya? Melakukan kemaksiatan itu cara kita untuk menipu Allah. Padahal Allah tahu bahwasannya Allah tidak bisa ditipu. Kalian mau bersembunyi dimanapun Allah tahu. Di gua yang begitu gelap, hitam, ditutup pun Allah tahu. Jadi mau lari kemana saja Allah tahu tentang kemaksiatan kalian. Setiap kalian berdusta, setiap kalian berjanjinya diingkari, setiap kalian ternyata tidak amanah, setiap kalian apapun yang dilakukan di dunia ini, itu adalah segala sesuatunya Allah tahu. Tapi kalian di dalam surat ini disebutkan bahwasanya yukhadi'unallah, kalian berusaha untuk menipu Allah. Itulah orang-orang munafik dan kafir. Jadi orang-orang munafik dan kafir artinya apa? Mereka dengan senantiasa berusaha untuk menipu Allah. Padahal kita yakin bahwasanya Allah itu tidak akan bisa ditipu. Kemudian apa lagi? Gak cukup mereka menipu Allah. Walladzina amanu, mereka menipu orang-orang yang beriman juga. Berarti teman-teman yang mengajak kepada kesolihan, punten, kayak kemarin misalkan ada Rosyid ya, kemudian ada Epul, kemudian ada Jafar, ada Anda, kemudian misalkan siapa lagi, ada Tri, kemudian diajak sama orang-orang misalkan yuk kabur yuk. Itu teh berusaha untuk menipu orang-orang yang beriman. Kalau kita bukan munafik dan kafir, kita gak bakal mengikuti. Dan alhamdulillah Rosyid, Tri, kemudian Saiful, Ja'far, ya, tidak ikut. Karena kenapa? Karena dalam hati kalian, saya nggak mau jadi orang kafir, orang munafik. Saya ingin datang ke sini itu adalah membanggakan pertama diri pribadi, yang kedua keluarga, yang ketiga adalah agama, yang keempat bangsa dan negara. Jadi yang ditipu sebab-sebab orang kafir dan munafik itu yang pertama mereka menipu siapa? Menipu siapa? Allah. Jal, menipu siapa Jal? Yang ditipu siapa? Tawadhu Jal. Siapa lagi? Perhatikan, orang kafir munafik itu yang pertama menipu siapa? Allah. Lagi menipu siapa? Allah. Yang kedua menipu orang Beriman. Jadi orang beriman, orang yang ibaratkan ngelihat orang yang sholat itu nggak suka aja. Nah istilah seperti ini, ulah sok munafik lah kan gitu ya. Jangan sok munafik, hirup mah ini biasa aja bray. Hirup mah kayak saya apa adanya. Padahal nanaonan bener nggak? Ya, apa adanya. Dia merasa bahwasannya maksiatnya itu adalah perbuatan biasa. Bahwasanya sok munafik urang mah da tenang tukang mabuknya biasa we. Mending ngeunah ngomong kita gitunya. Indah banget ngomong ibaratkan kemaksiatan. Saya mah belum tentu. Ternyata ketika badannya, anggota badannya rusak, dia baru mengatakan, ternyata saya itu selama ini telah kufur nikmat kepada Allah. Sekarang kalian sedang sehat, Masya Allah.
Coba kemari, Syed. Ketika sakit sama pakai ditanya, enak nggak? Hah? Enak nggak? Artinya, meskipun kita ibaratkan mungkin di kasur itu tidur aja, tapi enak nggak? Enggak. Pengennya apa? Sehat. Acung tangan, siapa yang ingin sakit? Ada yang nggak ingin sakit? Ustaz Rahmat ingin sakit nggak? Kemarin suaranya kan berat ya, Masya Allah. Ustaz Dian pengen sakit nggak ketika pusing pulang dari rumah? Pengen sakit nggak? Enggak. Siapa sekali lagi nanya, saya pakaiin nanya, siapa yang ingin sakit? Siapa? Ada nggak? Orang lain ingin sehat itu sampai bayar miliaran, betul nggak? Kalian ingin yang namanya sehat, berusaha untuk disakit-sakit? Hati-hati itu. Karena gara-gara malas nih setiap Rabu nih pakai datang pura-pura sakit aja. Hati-hati. Berarti itu sudah menjadi ciri-ciri orang munafik. Hidup menghadapi aja. Emang yang namanya kehidupan kalau nggak dihadapi akan beres ya? Semakin dihindari beres nggak? Win, kehidupan kalau misalkan kita artinya apa? Artinya kita menghindar terus, beres nggak masalah? Sekali lagi, orang yang kabur dari pesantren beres nggak masalahnya? Datang ke rumah dicarekan tuh? Carekan. Kemudian kata di rumah teh, nah naonan ka dieu geus di pesantren kan balik deui. Di sini nggak diterima, di sana pun ditolak. Masalah nggak? Menurut mereka itu udah bukan masalah, tetapi menurut ternyata dalam kehidupannya, ya Allah, Anda nggak penyesalan datangnya di awal? Ada. Penyesalan yang datang di awal ada nggak? Ada. Kecuali ditubruk munding, benar nggak? Ya, ya nggak ya? Ditubruk sama kerbau, ya? Penyesalannya di depan, betul nggak? Oh. Iya. Karena kerbaunya di belakang. Ya gitu kan dia. Masya Allah. Sekali lagi, kalian sekarang menahan ngantuk kalian, menahan yang namanya untuk menutup mata kalian, itu adalah sebuah jihad. Karena kenapa? Disebutkan mata ini bisa jihad, telinga ini bisa jihad. Kan disebutkan bahwasannya nan kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya. Kalian sudah keluar dari rumah kan? Artinya barang siapa yang pergi dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, maka kata Rasulullah apa pahalanya? Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka pahalanya seperti jihad di jalan Allah. Berarti kalian selama di pesantren di sini sebelum pulang sampai ke rumah itu jihad. Ustaz Rahmat lihat jihad, Ustaz Dian jihad. Takbir, takbir. Nah, gitu. Ya, insyaallah. Perhatikan. Berarti sekali lagi kalian itu sedang jihad. Jihadnya adalah mencari ilmu. Nah, gitu. Orang lain tuh pengen yang namanya ketika ngafal Al-Quran saya meninggal, pengen. Kalau kata Allah ibaratkan kalian meninggal pas hafal Al-Quran, ternyata kalian sedang memegang pedomannya Islam, yaitu Al-Quran. Ya, Jis, Masya Allah. Antum dari Brebes bukan? Dari mana? Kuningan, Masya Allah. Tadi dari mana? Brebes. Tegal, Masya Allah. Jadi mau beli makanan kemana? Ke warteg orang Tegal, berarti lewat ke Tegal adalah Masya Allah. Lila katakan ya. Masya Allah. Baik, baru sampai mana tadi? Bahwasannya orang-orang kafir dan munafik itu timbul jadi orang munafik dan kafir. Pertama, mereka menipu siapa? Allah. Yang kedua menipu Orang beriman. Kemudian apa lagi? Ini yang paling parah. Wa la yakhda'una illa anfusahum. Mereka ternyata menipu dirinya sendiri. Gimana Pak Kiai cara untuk menipu diri sendiri? Ya, kemalasan, kemaksiatan yang terpupuk dalam diri kemudian dilaksanakan, itu adalah menipu diri sendiri. Sudah tahu kemaksiatan itu baik atau buruk? Buruk. Kenapa masih dilakukan?
Sekali lagi, orang yang melakukan maksiat mikir nggak? Tapi orang yang melakukan kebaikan mikir nggak? Banyak mikirnya. Benar gitu. Infak. Oke. Nanti Ustaz Rahmat, anak-anak itu kita programkan. Paman bahasana adalah setiap hari itu gope P tebar ya, gope tebar. Nanti di sini ada kotak amal ya, gope telebar. Jadi kalian itu lihat 500 kalian, apa yang kalian dapatkan nanti keajaiban. Di sini rata-rata jajan 2000 sehari kan? Rata-rata nih. Rata. Kalau jajan 2000 sehari, gope ibaratkan lebar tuh jajan naon. Aduh, lebar selama ini misalkan. Punten aja, selama ini kalian hidup di sini artinya apa? Kalian kekurangan makanan nggak? Enggak. Iya nggak? Enggak. Nah, kita akan cobakan bahwasannya P tebar, gope tebar. Kita lihat, bikinkan ya sedian Rahmat kotak amalnya. Kotak amal bahwasannya kita lihat dalam seminggu, dalam 1 bulan kumaha. Dan kita gunakan untuk apa? Untuk kemaslahatan kita sendiri. Kemaslahatan apa? Kemaslahatan suatu saat kok lumayan nih ternyata dari gope telebar ini kita bisa nyewa apa? Nyewa lapangan futsal nih. Jadi bisa saja ternyata dalam 1 minggu terkumpul 60.000, berarti futsal setiap minggu sekali. Berpikir nggak kalian ke sana? Tapi kita lihat kalian sendiri, apakah kalian tipenya tipe diberi atau kalian tipe diberi dan memberi? Siapa yang ingin menjadi orang pemberi? Cuma tangan. Oh. Doakan. Mudah-mudahan kalian jadi orang sukses. Amin. Amin. Saya ingin dari santri-santri yang ada di sini bahwasannya setelah kalian sukses ngasih ke pesantren 1 triliun per orang. Amin. Amin. Pul, adek, janji. Janji enggak? Pul? Janji enggak? Sing bener atau janji tuh? Yakin tuh? Nah, gitu. Mal, yakin tuh? Hah? Mau ngasih berapa ke pesantren kalau misalkan jadi orang sukses? Hah? Tau mikir hati Pak. Kalau kehadean mikir wae ya Pak. Sarewu ge bieu. Saya nanya Ustaz Dian, kalau jadi orang sukses mau ngasih berapa ke pesantren? 1 triliun. 1 triliun. Antum ngasih berapa? Tong elek Ustaz Dian atuh. 2 triliun. Amin kan? Amin. Gitu. Mengeleh. Iya, saya nyari ke Tri. Kalau udah sukses kamu, kan kita nggak tahu 5 tahun ke depan, betul nggak? Betul nggak? Saya kan nggak tahu kalian jadi apa nanti ke depannya. Ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi fotografer yang kata Ahdan. Kemudian omset kalian triliunan, misalkan. Tri mau ngasih berapa ke pesantren? Ke markas Surfer Rosidin? 3 triliun. Amin kan? Amin. Saya nanya lagi, Rangga, nggak? Pengen jadi apa nggak? Nggak, pengen jadi apa? Jadi restoran. Hah? Punya restoran. Restoran, pengusaha berarti. Pengusaha ya. Kalau ibaratkan jadi orang sukses nih, mau ngasih berapa pesantren? Hotel 1. Hah? Hotel 1. Hotel 1. Terus dan lagi Uang 100 triliun. 100 Triliun. 100 triliun benar. Amin kan? Amin. Si Randi mah yang catering. Randi pengen jadi apa Randi? Kang catering. Hah? Pengusaha apa? Berander. Hah? Tetes tukang kelaan. Apa Randi? Pengusaha sukses apa tuh pengusaha sukses teh? Pembeli domba. Apa? Usaha apa? Cik, anu ditanya oke Randi itu teh. Oke kan ditanya. Jadi pengusaha apa bingung ini pengusaha apa? Baju. Pengusaha baju. Kalau sukses mau ngasih berapa ke pesantren? 11 triliun. Amin kan? Amin. Triliun nih. Bayangkan. Jadi 11.000. Kita harus yakin karena kenapa sekali lagi orang yang ternyata tidak yakin dengan kebaikannya Allah, orang yang tidak yakin dengan izinnya Allah, orang yang tidak yakin gak bakal akan terlaksana. Saya gak bakal tahu ke depannya. Pakai ini saya janji.
Ini akan jadi pengingat buat kalian. Emang suatu saat kalian nggak mau jadi orang kaya, pasti ada yang kaya datang ke sini. Oke, butuh apa? Saya janji ngasih 11 triliun. Kemal tadi 100 triliun ya. Jangan ibaratkan sekarang ditertawakan. Kayak Nabi Nuh dulu bikin kapal di tengah-tengah padang pasir itu tertawakan. Bahkan disebut orang gila oleh orang-orang. Nuh, ngapain kamu bikin kapal di tengah-tengah padang pasir? Kalau mau bikin kapal itu di tengah laut atau di pinggir pantai. Ini padang pasir, mau jalan di mana? Ditertawakan. Tetapi mimpinya ketika banjir besar, tsunami besar, yang seluruh dunia pada waktu itu apa? Melalap bahwasanya seluruh dunia itu semua terkena banjir. Barulah orang-orang tersadar, oh ini mimpinya Nabi Nuh bikin kapal di tengah-tengah padang pasir. Jadi jangan ditertawakan yang namanya kemah yang memberikan 100 triliun. Ustaz Rahmat ingin memberikan 2 triliun tadi. Ustaz Dian pengen memberikan tadi 1 triliun. Jadi ibaratkan kayak mustahil ngelihat sekarang, nggak ada yang mustahil. Selama itu kita yakin bahwasanya kita meminta sama Allah. Nggak ada yang tahu 5 tahun ke depan seperti apa. Paham tuh? Karena kenapa? Kalian memberikan itu, kalian juga asetnya berputar. Selama anak santri itu baca Al-Quran, selama santri itu ibarat melakukan amal baik, selama santri itu sholat, pahalanya nyampe kepada para donaturnya. Jadi niatkan pengen jadi orang kaya, jadi orang miskin. Pengen lagi jadi orang kaya, orang miskin. Kaya. Pengen jadi orang cukup saja. Niatkan saya jadi orang kaya, nggak jadi masalah. Paham tuh? Nah, itulah ciri-ciri orang kafir dan ciri-ciri orang munafik, disebabkan mereka menipu siapa yang pertama? Allah. Yang kedua menipu siapa? Orang muslim. Orang yang beriman. Yang ketiga menipu siapa? Kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya, apa balasan bagi orang-orang kafir dan munafik? Disebutkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ternyata di dalam hati mereka itu ada berbagai macam penyakit. Penyakit apa? Malas. Penyakit apa? Suka dusta. Penyakit hasud. Penyakit apa? Iri terhadap orang lain. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Maka penyakit itu akan bertambah parah kalau dibiarkan. Nih, kalian punya penyakit batuk gak diobati, tambah parah nggak? Ya, betul nggak? Ya. Kemudian kalian punya penyakit kulit tapi nggak mandi, tambah parah nggak? Tambah. Ya, artinya kayak gitu. Jadi penyakit yang kalian dapatkan itu karena perilaku kalian sendiri sebenarnya. Kalian ibaratkan, kenapa sih saya flu? Kenapa sih ibaratkan saya pusing? Kenapa sih saya ibaratkan sakit nih, mah atau apapun? Apa yang dipermasalahannya? Ternyata kalian menentang apa yang menjadi pantangan kalian. Nih, ada seorang santri ya, lihat ya. Pastinya posisinya adalah, kalau punya penyakit mah jangan makan yang pedas pedas. Paham tuh? Kemudian kalau misalkan kalian ibaratkan gak mau sakit flu, sakit demam apapun, jangan terlalu banyak bergadang. Di sini pesantren jam 10 tidur. Bangun jam berapa? Bangun jam 2, mandi taubat. Oh, pakai tiris, kata siapa tiris? Itu teh adalah terapi. Ketika mandi lebih dari jam 12 itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi Obat. Ini mah dingin. Pantesan ketika dikir pun padangan Tuh. makanya nyebutkan la ilaha illallah bari jeung ngantuk. Kita meminta doa sama Allah harus sadar atau tidak sadar? Sadar. Ketika berzikir harus sadar atau tidak sadar? Sadar. Nyebutkan la ilaha illallah kita tidak sadar. Maka mungkin wajar doa kalian tidak diijabah. Makanya doa sekarang ibaratkan kalian sudah tahu sebulan kemarin begitu rezekinya banyak, betul? Sekali lagi, jangan berharap ingin diberi lagi. Berharaplah langsung ke Allah. Kalau ada yang memberi itu berarti pemberian dari Allah. Sekali lagi, kehidupan, cita-cita, keinginan kita adalah itu sudah ditentukan oleh Allah.
ibaratkan belum tentu yang kita harapkan sekarang kesuksesan, ternyata kata Allah ditunda dulu kesuksesannya, itu bukan berarti kita gagal, tetapi karena Allah sedang mempersiapkan surprise, door prize, dan mempersiapkan hadiah yang lebih besar buat kalian. Paham tuh? Disebutkan apa balasan bagi orang-orang kafir, munafik, disebutkan dalam ayat ke-10-nya, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bagi mereka siksaan yang begitu pedih. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.